بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه أبائنا وأمهاتنا وزادنا وساداتنا وعمنا وماتنا وحالاتنا وحالاتنا وقربنا وقربتنا المستهدنا ولمن شهدنا لقب إلينا ولمن حب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن حق di Westa masing-masing. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at dan kepada seluruh umatnya, kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli qala al-alif rahimahullah wa nafa'ana bil 'ulumi wa 'allamana bi asma'ihi. Melanjutkan kajian kitab Qami'ut Tughyan menjelaskan menerangkan tentang cabang iman. Yang pada malam ini kita akan membahas mengkaji tentang atau menguraikan cabang iman yang ke-66 halaman 73, yaitu yang selalamatnya wa su'abatus sadisatu wasituna al-bu'du an kulli mufsidin min kafirin wa mubtadi'in wa ma yasduru minhul kabairu wa su'abatus sadisatu wasituna lan utawi cabang iman kang kaping 6 lan 60 al-bu'du iku ngadohi angkuli mufsidin saking saban-saban wong kang gawe karuksakan in kafirin nyatane saking wong kafir wong tadiin lan ahli bid'ah wa man lan wong yasduru kang perlihatkeun minhu saking wong al-kabairu opo piro-piro dosa gede. Cabang iman yang ke-66 katanya al-bu'du an kulli mufsidin, yaitu menjauh dari setiap para perusak. Menjauh dari setiap para perusak.
katanya seperti atau menjauh dari orang kafir. Orang kafir yang merusak, maksudnya tidak berteman dengan orang kafir. Orang kafir yang merusak seperti kafir Khaldi, kafir yang memerangi kita. Wa mubtadi'in, dan orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas, padahal budaya umpama terus dikatakan ini ibadah, ini syariat, maka kita tidak dianjurkan mendekati orang-orang seperti itu atau berteman dengannya, bahkan kita mesti menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Wa may yasduru minhul kabairu, dan juga dari orang-orang yang memperlihatkan perbuatan dosa-dosa besar. Umpama kita punya teman yang dimana teman ini orangnya suka bangga, kalau habis melakukan dosa itu bangga, diceritakan, dicacahkan, itu tadi mah saya habis minum 7 botol, enggak mabuk, padahal itu minuman nomor 1. Itu ya, mahal lagi. Itu apa dia namanya sudah kagak tahu ya, contoh doang itu ini kan. Atau tadi malam mah saya mainnya juga bukan sama orang lokal, non lokal. Naudzubillah, subhanallah, ini berbangga dengan dosa. Orang-orang yang memperlihatkan perbuatan dosa besar. Jadi oleh karenanya cabang iman yang ke-66 yaitu al-bu'du an kulli mufsidin, yaitu menjauh dari setiap-tiap para perusak. Wa min dalika al-firaru minal fitani bid-din, di antara sikap menjauh itu adalah minal fitani bid-din, yaitu menghindari dari fitnah agama. Kita ini berada di zaman akhir yang banyak fitnah dalam agama. Fitnah itu bukan kejepit ngeunah we. Fitnah dalam agama di zaman akhir seperti sekarang. Banyak video-video yang dipotong-potong. Kalau positif mending, ini maka negatif, satu diadukan dengan yang lainnya, gitu ya. Di antaranya fitnah-fitnah agama, banyak hal-hal yang subhatnya, yang haramnya. Pokoknya kita ini memelihara diri lah dari hal-hal yang seperti itu. Dari dengan adanya apa itu istilahnya, keributan-keributan yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah, subhanallah, ya. Wal hijratu min daril kufar ila daril Islam, yaitu kita hijrah, berpindah min daril kufri ila daril Islam, dari daerah kufur ila daril Islam menuju ke daerah muslim. Seandainya kita tinggal di daerah kufur, di daerah orang-orang non muslim itu umpama, yang dimana di dalamnya kita ini tidak merasakan akan kenyamanan dalam agama kita, tertindas umpama, maka hijrah. Istilahnya kerusakannya luar biasa di sana, gitu ya. Makanya gini peribahasanya, peribahasa saya, tapi berat atau kagak, umpama itu. Umpama kita ada kerjaan gitu, di daerah non muslim, Thailand mungkin gitu kali ya, atau di Jepang gitu kali ya, yang mayoritasnya non muslim, atau Kamboja
kali itu ya, atau mayoritasnya non muslim. Nah, kan kerusakan atau sesuatu yang dilarang oleh agama kan di sana kan legal tuh ya. Nah, jadi kita tuh kalau bisa hijrah, jangan mencari rezeki atau usaha di tempat yang semisal itu gitu. Oleh karenanya khawatirnya siksa Allah Subhanahu wa taala datang, kita kebagian daripada adabnya. Pasti juga tidak nyaman sih, terkecuali orang agamanya Islamnya statusnya doang, senang pasti. Lihat bule misalkan telanjang kan senang gitu kan. Itu. Tapi kalau mungkin Islamnya kuat, gelisah ketika di lingkungannya itu terdapat kerusakan atau kemaksiatan. Maka paman lam yaqdir ala idharid din fi baladihi bisababil fitani wajib alaihi hijratu ila baldatin yumkinu idharud din biha wa in qadara ala idharihi fatarkul hijrati afdal. Nah, barang siapa yang tidak mampu ala idharid din, yaitu mensyiarkan agama di wilayahnya, di kampungnya, bisababil fitan, disebabkan fitnah, cobaan yang ada di kampung tersebut, pokoknya diusik. Seumpama kita ngajarin agama, kita mengajak kepada kebenaran, bukan yang dapat istilahnya pujian atau diterima, malah cemoohan. Bahkan kita difitnah dan lain sebagainya, sampai-sampai kita tidak mampu untuk mensiarkan agama di tempat itu dikarenakan tadi ancaman dan lain sebagainya ada pada diri kita. Bahkan pengajian dibubarkan umpama wajib alaihil hijratu ila baldatin yumkinu idharud dini biha, maka wajib bagi kita hijrah ila baladin, ke tempat yang dimana tempat tersebut memungkinkan bagi kita untuk mensyiarkan agama di sana gitu. Wa in qadara ala idharihi fatarkul hijrati afdal. Tapi seandainya jika kita mampu mensyiarkan agamanya di situ ya, fatarkul hijrah, maka nggak boleh hijrah, itu lebih utama gitu. Jadi kalau kita masih bisa, ada beberapa orang yang percaya, masih bisa di situ mensiarkan agama, orang juga masih ada yang menerima, maka meninggalkan hijrah itu lebih utama. Tetap lain ininya gitu ya, sekuat mungkin gitu. Tapi kalau seandainya sudah tidak mampu untuk mensyiarkan agama di tempat itu, dengan tadi sebab fitnah kan yang rasain mah kita, itu kan bukan orang lain, maka wajib hijrah, meninggalkan tempat tersebut ke tempat yang memungkinkan bisa mensiarkan agama pada tempat tersebut. Pindah, ngapain bumi Allah luas itu ya, gimana saja bumi Allah, mau di Amerika sekalipun bumi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas. Bukan hanya di Indonesia baik, asal kita jangan Amerika, Baghdad, Irak, Jepang, kali itu semuanya bumi Allah. Wasi'atun luas. Fa iyaya ta'budun, fa iyaya, maka kepada saya kalian beribadah, maka pada saya kalian bertauhid. Jangan mentang-mentang pindah negara ke negara non muslim, nyembahnya pada berhala, ikut-ikutan nyembah berhala. Nauzubillah subhanallah. Amma iza qadara 'alal quwwati fi baladihi aw tijali, adapun apabila ia mampu bertahan di negaranya, maksudnya
maksudnya di wilayahnya, di perkampungannya, atau pergi meninggalkannya sekira jika ia hijrah, maka daerah tersebut daru harbin, tambah kacau. Kita tinggalin malah tambah kacau berantakan. Istilahnya kahayanglah ditinggalkan ustaz mah gitu. Ya. Tambah kacau berantakan. Fal iqamatu bi wajibatun, maka menetap di kampung itu hukumnya wajib. Biarin dah sakit hati kita. Yang gitu. Istilahnya kama afadahu ramli yuti ondatir rabi, sebagaimana telah difaidahkan, telah dijelaskan oleh Syekh Imam Romli dalam kitab Umdatul Rabi. Itu karena bahwa agama berat gitu, maka agama seperti aram. Kita kakepin panas karena kita tahu hukum. Kita buang, kita lemparin, agama itu mati. Itu ya. Dilemanya seperti itu. Qala Ibnul Imad, telah berkata Syekh Ibnul Imad, la yambagi lil insani al julusu ila fasikin. Ente patut ya mas kita, tidak layak bagi seseorang duduk dengan orang fasik. Kenapa? Li'annahu insalima min musyarakati bil ismi, karena sesungguhnya jika ia dapat selamat dari persekutuan dalam perbuatan dosa dengan orang fasik itu, maka ia tidak akan selamat dari pengaruh akhlak orang fasik. Lam yuslam atau lam yaslam minat tahaluk, jadi tidak akan selamat dari pengaruh akhlak orang fasik, yakni menyamai akhlak orang fasik. Kenapa? Karena sesungguhnya sikap kepribadian seseorang dapat dicuri, terlebur ketika bersatu dalam satu perkumpulan di mana banyak orang yang tidak menyadarinya. Umpama kita punya lingkup orang-orang yang gak benar, umpama kita bisa saja ya selamat min musyarakatihi, dari musyarakah, dari persekutuan dalam perbuatan dosa. Artinya dia sama dia, kita sama kita gitu. Tapi kita sering campur, lam yaslamina ta'alum bi ba'di ahlakihim, maka kita itu tidak akan selamat dari pengaruh. Nantinya lama-lama kita yang bisa ke bawah gitu. Bukan dia yang ke bawah, malah kita yang terjerumus. Tadinya mah rajin ngajinya, karena sering gabung sama yang nggak ngaji, akhirnya kita yang ke bawah tidak ngaji, malah kita yang tidak enak gitu. Nah, kita yang ke bawah. Jadi susah orang terpengaruh pada kebaikan, susah. Tapi pengaruh yang lebih signifikan itu pada hal yang keburukan. Maka dicontohkan di dalam kitab itu ada 100 ekor kambing sehat, terus dimasukkan 1 ekor kambing yang sakit. Itu yang 100 itu bisa ikut sakit, terpengaruh dari penyakit yang 1 ekor kambing itu. Apalagi yang 100 sakit, yang 1 sehat. Kira-kira nggak ngitung menit, sedetik bisa bunuh gitu kambing yang sehat itu. Oleh karenanya tabiat itu mencuri indal istimah. Kayak kita kumpul-kumpul ya. Jika kita sudah sering-sering ketemu melekat gitu, itu nanti kita melihat seseorang dengan penampilan yang bagus, penari gitu ya,
atau dari tutur katanya, atau dari penampilannya. Ini tabiat kita, sifat kita ini bisa mencuri karakter teman kita, karakter dari orang-orang yang ada di lingkup kita itu. Jadi sangat pengaruhnya besar sekali sebenarnya dalam suatu pergaulan, termasuk daripada pergaulan kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Qul katakanlah, kullu ya'malu ala syakilatihi, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ay kullu wahidin ya'malu ala qariqi masakilihi wa makhalidihi. Maksudnya setiap orang berbuat sesuatu menuruti bakat, kemampuan dan pergaulannya. Jadi interaksinya. Oleh itu ada ucapan syair yang mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil qarini yaqtadi. Janganlah kamu bertanya tentang seseorang, tetapi bertanyalah tentang temannya. Fa kullu qarinin, karena setiap teman itu memberikan petanda bil qarini yang tadi bagi temannya yang lain. Wa mana hadal bait, mana bait ini adalah annaka iza aradta ma'rifatal insan fala tas'al anhu wandur ila man yukhalituhu fa innahu ya'malu bil tariqatihi inta. Jadi sesungguhnya jika engkau ingin mengetahui tentang seseorang, palatas alammu, maka jangan bertanya pada dirinya, kamu ini seperti apa sih orangnya, tipenya, atau karakternya, atau tabiatnya, kamu seperti apa sih? Jangan tanya kepada orangnya. Wandur ila man yukhalituhu, dan atau namun lihatlah oleh dirimu, ila man yukhalituhu, dengan siapa dia bergaul. Fa innahu ya'malu bi tariqatihi, karena sesungguhnya perbuatan seseorang mengikuti jalan gaya hidup temannya. Itu jadi kalau kita mau tahu karakter atau sifat seseorang, maka jangan langsung nanya pada si orang tersebut, maka kita tanya melalui temannya yang lebih dekat. Karena biasanya si teman tersebut ini, teman yang dekatnya ini lebih tahu daripada karakter yang sebenarnya. Bisa baik kalau kita nanya sama orang yang bersangkutan, kalau dia orangnya mungkin pengen sohor, pengen ketahuan hebatnya, waktu saya karakternya mah baik, suka menolong, cinta sama yang miskin-miskin, gitu ya kan? Bisa baik, padahal buktinya nggak begitu kan gitu. Atau bisa baik dia merendahkan, saya mau orang nggak bisa apa-apa. Itu saya mah orangnya malas, padahal aslinya itu dia orangnya baik. Padahal aslinya dia itu orang rajin, bisa baik. Itu artinya bisa kita itu dikelabui oleh pengakuannya orang tersebut. Tapi kalau pengakuan dari teman dekatnya, ya insya Allah gitu. Jadi ada benarnya tentang mengenai karakter atau sifat orang yang ingin kita ketahui. Biasanya begitu kan. Kalau orang yang mau menikah itu biasanya ditanya temannya, pengen tahu si perempuan atau laki-laki itu yang mau sama anak saya baik nggak Pak orangnya. Ya saya sih selaku temannya, dia ini ibadahnya malas gitu. Tapi jangan sama satu orang doang, takutnya dia yang mau gitu. Itu ya. Itu kamu kan temannya
ya saya suka tuh sama dia, terus saya mau ada niat serius gitu. Terus gimana sih karakternya? Dia mau pemarah, jangan, dia ngalang-ngalangin, itu. Ada juga yang begitu, tapi kalau yang baik mah, insya Allah apa adanya, saya mau apa adanya nih ya, gitu. Jadi tanya lagi, jadi jangan dari satu sumber gitu ya. Jadi itu, jadi karakter atau sifat seseorang itu dapat dikenali dan dinilai dari siapa teman dekatnya itu ya. Misalkan Dwi temannya para pejabat gitu. Jadi karakter atau sifat seseorang Dwi dapat dikenali dan dinilai dari siapa teman dekatnya gitu ya. Oleh karenanya, ini pentingnya lingkungan pertemanan dalam membentuk kepribadian seseorang. Bahkan teman dekat itu sering sekali menjadi cermin dari diri kita sendiri, baik dalam hal akhlak, kebiasaan maupun pandangan hidup. Oleh karena itu, dengan mengetahui siapa teman seseorang, kita dapat memperoleh gambaran tentang seperti apa orang tersebut gitu. Jadi kalau mau nanya sikap Dwi, tanya Bang Imam. Tahu Bang Imam mah orang Dwi baik orangnya itu. Kalau ngaji fokus Dwi itu ya, kali fokus fokus atau kemana gitu ya. Itu nih. Jadi pentingnya kita untuk selektif dalam memilih teman, karena teman dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap diri kita, baik positif maupun negatif gitu. Jadi umpama orang soleh 3 orang kumpul dengan kita yang keempat, berarti kita ini keempat bagian daripada yang ketiga orang soleh. Kalau kita berkumpul dengan para pecundang 5 orang, kita yang keenam, maka yang keenam itulah kita bagian daripada para pecundang. Kalau kita kumpul dengan orang yang sukses, umpama ya 7 orang, atau 3 orang, atau 2 orang, contoh ini misalkan dari 3 orang, maka kita yang keempat daripada yang ketiga orang yang sukses tadi gitu loh. Kita berkumpul dengan orang pemalas 4 orang, maka yang kelima kita bagian daripada pemalas tersebut. Gitu. Makanya tadi bahwa pergaulan atau bahwa apa itu namanya pertemanan itu pengaruhnya yang sangat besar sekali, bisa memberikan apa itu namanya positif maupun negatif pada diri kita, diatur ya oleh agama. Sebenarnya ini lebih kepada anak-anak remaja gitu. Karena anak-anak remaja itu dirinya lebih besar apa namanya nafsunya gitu ya, jiwa anak mudanya. Nah ini nih di sini berbahaya itu di anak muda ini gitu ya. Kalau dari masih bayi terus anak-anak masih bisa kan gitu kan sama orang tuanya gitu kan, atau mungkin lingkungannya masih bagus. Tapi kalau sudah agak remaja sedikit, mungkin kelas 1 SMA dan yang kesananya, ini kan mencari jati dirinya gitu. Tadinya orang baik bisa jadi jahat, tadinya orang jahat bisa jadi baik, tergantung daripada lingkup dengan siapa dia bergaul gitu. Kalau bergaul sama orang soleh, insya Allah ke bawah soleh. Kalau bergaul sama orang yang tidak benar, ya ke bawah tidak benar. Ini kan nyata gitu, nyata ini sudah ada buktinya gitu, udah buktinya gitu ya. Udah ada datanya lah gitu, jelas ini ya, orang juga pada tahu lah. Tapi di agama ini diajarkan sangat luar biasa ya, pengaruh daripada pergaulan itu. Makanya jauhilah orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Di sini la tudlamatu ay farota an mufsidin fa anta salimun minal fitani wa la yadlimuka ahadun. Jadi maksudnya jika kita lari daripada pembuat kerusakan, maka kita akan selamat dari segala fitnah.
dan tiada seorang pun yang bisa menganiayai kita. Walaupun umpama kita tidak menikmati, istilahnya tidak menikmati minuman-minuman yang diharamkan atau pel-pel yang diharamkan, ya, istilahnya yang bisa membahayakan, memabukkan, ya, yang dilarang oleh juga undang-undang negara, apalagi agama, seragama. Tahu-tahu kita ikut kumpul nimbrung doang, padahal pas lagi nasib sial mah ada penggerebekan polisi, kita ke bawah. Data buktinya kita hadir kok, gitu. Walaupun kita tidak memakai dan lain sebagainya, bisa baik kita pun juga dikandangin, gitu. Makanya jika kita menjauh atau lari daripada pembuat kerusakan, maka kita akan selamat dari segala fitnah, itu. Dan tiada seorang pun yang akan bisa menganiaya kita, gitu. Kalau kita campur sama orang soleh, insya Allah ke bawah soleh, ikut tabligh akbar aja, tabligh akbar kita ikut sama kiai gitu, itu nanti kita duduk itu di tempat yang apa sih, VIP ya, tempat yang baik gitu kan. Itu padahal kita cuma sekedar ngikut doang gitu. Istilahnya orang campur dengan tukang wangi, insya Allah ke bawah wangi. Kalau kita gaul sama orang yang pandai besik, kecepretan asapnya gitu ya, itu pengaruh lah. Itu cabang iman yang keberapa? 66. Cukup lah ya, ini sedikit lagi lah ya, sambil lo bisa. Udah gitu belum? Belum ya. Allah a'lam bishawab. Kita lanjut kita pikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan menjelaskan tentang fardu wudu. Perlu kita ketahui, kemarin saya sampaikan bahwa wudu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Seandainya wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah pula. Itu. Oleh karenanya sebelum kita mengaji mengenai tentang sholat, maka wudu ini diutamakan perlu kita ketahui dulu, baik daripada tata caranya. Nah, di dalam wudu ini ada yang sunnah, ada yang rukun. Mana yang rukun itu? Nah, di antaranya yang rukun itu adalah niat. Yang kemarin kita sudah kaji bahwa fardu wudu atau rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Hakikat niat menurut syariat yaitu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li, itu bermaksud akan sesuatu dengan dibarengi dengan melakukan sesuatu tersebut. Itu hakikatnya niat. Ya, tapi fa in tarhu an husumi ajman, seandainya melakukannya tercegah lama dari maksudnya, maka itu dinamakan ajab atau baru rencana. Jadi hakikat niat itu secara syarak qasdu syai' muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Oleh karenanya ketika kita membasuh wajah, kemarin sudah kita kaji ya, walaupun ini 2 rukun, tapi secara prakteknya itu mesti bersamaan. Di mana kita membasuh wajah kita ini, maka disitulah kita mulai mentalafutkan niat di dalam hati. Inna qasdi awal yujhir, ketika membasuh awal zuz dari wajah, ini mesti muqtaranan bidalikal zuz, niat itu bersamaan dengan pembasuhan awal di bagian wajah. Baik itu dari sisi pembasuhan yang pertama, mungkin dari atas kah, atau dari tengah kah, atau dari bawah kah, maka terserah. Yang penting bagian jui daripada wajah ini mana yang pertama yang terkenai air, maka disitulah kita melafadzkan niat di dalam hati. Nawaitu
Itu menghitung kepada kesahan dalam membasuh wajah, karena ketika kita meniatkan, mentalafutkan niat ketika membasuh bagian cuci yang pertama di sini, maksudnya supaya ini sah dalam melaksanakan wudhu. Oleh karenanya umpama kita membasuh wajah, pas ketika air ini di bagian ini pertama, di sini belum terniatkan, di sini belum melafadzkan niat di dalam hati, terus air ini mengalir istilahnya ke bawahnya, di sini baru kita mentalafutkan niat, maka ini mesti terbasuh lagi. Kenapa? Karena ini belum terkena ini niat. Jadi dihitungnya itu dari permulaan niat, bukan dari permulaan membasuh wajah gitu. Oleh karenanya dikala kita sebelum membasuh wajah kita ini, kita sudah mentalafutkan niat, maka kita wajib mengiadahi, wajib mengulang kembali akan membasuh wajah tersebut karena niatnya karena wudunya tidak sah, atau secara pembasuhan wajahnya itu tidak sah. Wala bijami ini, atau setelah keseluruhan istilahnya sudah selesai, barulah nawaitul wudu'a versi afdal, tidak seperti itu, maka juga kategori wudunya tidak sah. Wala bima ba'dahu, atau setelah daripada pembasuhan, setelah selesai daripada membasuh anggota wudu baru niat, maka juga tidak seperti itu. Jadi yang dihitung adalah tadi, yaitu di permulaan membasuh bagian wajah yang pertama di situ, ya. Paham? Ya, itu penting, poin yang pertama ya. Dan wahaduhu tulan ma baina manabati syairasi ghaliban wa idil hayy. Jadi secara umum atau ta'rif ya, definisi wajah secara memanjang adalah sesuatu di antara tempat tubuhnya rambut ya, wa akhiril lahir, dan bagian akhir dua tulang dagu di wajah ya. Jadi secara memanjangnya itu mabaina manabati sya'ri, yaitu sesuatu di antara tempat tumbuhnya rambut kepala ya secara umum. Misalkan tempat tumbuhnya rambut secara umum kepala di sini ya. Ya, di sini misalkan. Nah, maka panjangnya wajah ini sampai akhir lahir, yaitu bagian akhir dua dagu sampai sini nih. Berarti wajah panjang. Ya. Dan lebarnya, batasan wajah secara melebar, secara horizontal, itu sesuatu di antara dua telinga. Dari sini sampai sini. Berarti panjangnya dari sini sampai sini, lebarnya dari sini sampai sini. Nah, ini namanya seluruh wajah. Nah, seluruh wajah ini mesti terbasuh oleh air, mesti rata. Makanya kalau ibu-ibu sholat pakai mukenanya di sini, ini nih udah termasuk aurat, karena seluruh badan wanita itu aurat terkecuali wajah dengan dua telapak tangan di dalam sholat. Kalau di luar sholat seluruhnya itu aurat. Nah, berarti kan tadi wajah tuh dari sini sampai sini, ini kecuali ini kan di dalam sholat. Nah, berarti ini kan termasuknya aurat ini. Ini termasuknya aurat. Nah, ketika pakai mukena di sini, berarti kasful aurat, kebuka auratnya, batal sholat. Maka itu perlu ngaji. Jadi pakai mukenanya itu yang ini. Nah, lebih ya, ibu seperti ini ya, begitu. Kalau lepas nanti bisa ketarik. Nah, ini sebenarnya jago ini. Kalau ketarik ini, kalau anda suka pakai kerudung kan segini ini kan bukan. Ini aurat, ini udah aurat nih. Lihat ini si wajah ya. Dikala terdapat di dalam wajah ini misalkan umpama ada bulu-bulu yang tipis atau bulu-bulu yang tebal seperti alis, seperti janggut ya, maka itu wajib isolul ma'i, wajib menyampaikan
air ke bulu-bulu itu beserta kulit yang berada di bawahnya. Seumpama bulu-bulu tersebut tipis, tapi kalau tebal mah, ya kalau tebal mah, maka itu cukup dengan luarnya saja. Kenapa? Karena susahnya untuk memasukkan air ke dalam ini kan susah, karena saking tebelnya itu kan ya. Nah, nanti itu larinya kepada kategori sunnah. Jadi seluruh wajah ini mesti terbasuh dengan air, dengan basuhan yang rata, dan semua bulu-bulu yang ada di wajah ini mesti tersentuh air. Itu rukun wudu yang kedua. Rukun wudu yang ketiga, ghusl yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh dua tangan sampai kedua sikut. Jadi membasuh dua tangan nih sampai kedua sikut, sampai sikut kanan dan sikut kiri. Sampai sini rukunnya, tapi sunnahnya itu dilebihkan itu. Sunnahnya itu dilebihkan, nanti jadi cahaya di yaumil qiyamah. Dilebihkan ya. Misalkan mau dari sini dulu wudunya, tidak jadi soal, ini sunnahnya malah. Itu kalau di kampung-kampung enak ya. Kalau wudu itu tinggal dicelumin ke kobak, nggak lagi motor kayak gini, sunnah itu ya. Tapi ilate air di mana ma'al mirfaqain, tangan beserta sikut. Jadi mau dari sikut dulu juga tidak apa-apa, kayak jadi kerang-kerang. Lagi takutnya basah kan itu kan. Nah, kita jadi soal. Itu yang penting mah dari sikut dulu ke sini atau dari sini dulu ke sini tidak jadi masalah. Cuman kalau pengen dapat kesunahan itu dari sini ke sini. Itu dari sini ke sini. Terus gitu, ya. Nah, udah rata, kita udah rata nih. Baru pindah kita ke tangan kiri. Dan juga wajib ghuslu ma'al yadaini min sya'rin wa shil'atin. Juga wajib membasuh sesuatu yang ada di atas dua tangan. Min sya'rin berupa bulu-bulu, daging lebih dan jari-jari yang lebih dan kuku-kuku. Dan juga wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kuku-kuku berupa wasyahir, berupa kotoran yang dapat mencegah sampainya air ke bagian bawah kuku. Oleh karenanya sebelum wudu kita cek dulu nih kuku kita nih. Mungkin di antara kita ada kukunya yang panjang, kita cek, oh ini ada kotorannya nggak nih? Kalau bahasa Sunda tuh kayak tai kukuan tuh, ini kita cek. Ya, yang dimana kotoran ini bisa mencegah datangnya air atau usulnya air, sampainya air ke bagian bawah kuku. Kalau seandainya air tersebut tidak sampai ya ke bagian bawah kuku karena terhalangi oleh kotoran tersebut, maka batal dari sisi pembasuhan tangannya ini. Sudah batal tangan, pengaruh ke bawah seluruh anggota yang lain juga ikut batal. Jadi gara-gara seorang yang salah kena imbasan proyek gitu ya. Gara-gara salah satu di antara orang yang istilahnya kerjanya nggak benar, kemudian yang lain ke bawah diomelin gitu rasanya. Kalau ini bukan diomelin, ke bawah nggak sahnya. Itu berarti terus itu insyaallah ya kecek. Makanya nggak sembrono gitu, nggak sembrono akhirnya kita cek ya. Dan yang keempat yaitu masyubah birasi, yaitu mengusap sebagian kepala untuk laki-laki atau perempuan, ahunsa atau wandu, atau mengusap sebagian rambut bihadirasi yang ada di batasan kepala. Mana rambut yang ada di batasan kepala? Ini kepala, rambut yang ada di batasan kepala. Yang asal rambut itu menetap di kepala, gitu kan? Menetap di kepala kita ini, maka seumpama sebagian kita mengusapnya, sah-sah saja. Usap bagaimana kalau rambutnya panjang, terus ujung rambutnya itu
tidak sah. Di situ juga ba'du rosi sebagian kepala. Ini kan kepala, rambutnya termasuk daripada kepala. Yang penting asal jangan luar dari kepala gitu. Itu. Jadi mau rambutnya kek, mau kulitnya kek, umpama yang ada rambutnya tidak jadi soal. Yang penting kita mengusap sebagian. Ini rukunnya, ini fardunya. Nanti kita kaji yang sunahnya. Apa kita lagi ngaji yang rukun dulu gitu ya. Nanti sunahnya memang semuanya supaya keluar daripada hilaf ulama. Jadi mengusap sebagian kepala. Terus lagi, wal khamisu bastul rijlain ilal ka'bain ya. Wal khamisu bastul rijlain ilal ka'bain, dan fardu wudu yang kelima yaitu membasuh dua kaki ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Mana dua mata kaki ini nih? Nih. Keleun apa namanya? Kalau bahasa Jawa apa namanya? Kalau saya itu mengucapkan ini namanya. Ya, itu dua kaki sampai situ. Fardunya cuman kesunahannya dilebihkan sampai situ. Serukunnya sunahnya dilebihkan. Begitupun juga yaitu wajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa uswi jaidatin kama saqabil yadin. Wajib membasuh sesuatu yang ada di atas dua kaki berupa bulu-bulu dan daging lebih dan jari-jari yang lebih, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu dalam pembahasan membasuh dua tangan. Itu tadi kotoran-kotoran yang ada di kuku-kuku kaki itu wajib dibersihkan. Yang ada di kuku-kuku kaki itu wajib dibersihkan. Biasanya yang ada di kuku-kuku kaki itu wajib dibersihkan. Biasanya itu wajib dibersihkan. Biasanya ya. Dan yang keenam itu adalah tertib bil wudu'i di dalam wudu. Di dalam wudu berdasarkan sesuatu urutan, yakni susunan yang kami Syekh Abu Suja telah menuturkannya dalam menghitung fardu wudu. Ustaz, bagaimana seandainya dia lupa, nggak tertib? Maksudnya yaitu dia wudu emang cuci muka, niat juga niat terus malah basuh kaki, habis itu tangan, habis itu mengusap kepala, ngaco, nggak tertib ya, nggak pada aturan, nggak sesuai dengan aturan, lam yakfi, maka wudunya tidak cukup, artinya tidak sah. Ini lupa apalagi sengaja. Jadi ini sesuai dengan dalil yang dikutip oleh para alimil ulama. Tertib ini jangan salah dari Al-Quran, semuanya itu dari Quran dan hadis ya. Makanya kalau di Al-Qurannya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hanya 4.
kedua sih wamsahu bi ru'usikum, yaitu mengusap kepala, wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 4 di Al-Qur'an. Nah, ida kuntum. Kuntum itu kalimat fi'il secara mana setelah. Kalau dimanai tatkala kalian telah melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tidak masuk. Itu masa tatkala setelah melakukan sholat. Makanya ulama ini mentakwil ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay aradtum, tatkala kalian hendak melakukan sholat, maka idza kuntum ay aradtum. Jadi ketika kalian hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum. Ini yang pertama. Makanya sepakat semua bahwa membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, kaki itu sepakat semua karena sesuai dengan Al-Qur'an. Terus yang kedua, ada niat. Rukun niat yang pertama, seperti kita ini madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, ini mewajibkan niat. Kalau wudu tidak niat, tidak sah wudunya. Dari mana ngambilnya? Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tapi pendapat Imam Hanafi, wudu itu tidak wajib. Nah, ini ada istilah ulama. Kenapa? Karena di Al-Qur'an tidak ada niat, gitu. Jadi ulama mengambil dari hadis sekedar hanya kesempurnaan saja. Tadi madhab Hanafi itu. Tapi kita secara madhab Syafi'i kita wajib niat. Jadi pertama berarti niat itu dari hadis. Terus kesininya ini dari Al-Qur'an. Terus tertib. Dari mana tertib? Di Al-Qur'an itu tidak ada kalimat tertib. Ulama memasukkan tertib ini pada rukun wudu yang ke-6. Tertib itu juga dari Al-Qur'an. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Jadi biasaan orang Arab itu jika menyebutkan sesuatu yang masih berdekatan, masih satu lingkup, itu termasuk daripada kalimat tertib. Contoh, wajah, tangan, kepala, kaki, maka itu disebut dengan tertib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat Nabi SAW bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, dari manakah kita memulainya untuk melakukan wudu ini? Nabi SAW menjawab, bima, sesuatu kerjakanlah sebagaimana Allah memulai atau sebagaimana Allah memerintahkan kepada engkau. Yang mana Allah memerintahkan dari Sofa ke Marwah, bukan Marwah ke Sofa. Nah, ini bukan hanya pada perintah memulai sa'i. Makanya kan kalau sa'i dari Sofa ke Marwah, semua rata itu, nggak ada dari Marwah ke Sofa itu nggak ada. Dari Sofa ke Marwah itu sesuai daripada firman Allah itu. Nah, wudu pun juga begitu, sesuai yang Allah awali. Dari mana Allah mengawalinya? Perintah Allah kan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya kan, dari wajah, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Maka inilah disebut dengan, ini dalil tertib, ini berurutan dalil tertib. Jadi tidak ada semua itu yang tidak dari dapat Quran dan hadis. Sudahlah, bagi kita mah nggak usah mulitikan mana Qurannya, mana hadisnya. Udah kita tinggal makan enak, ya, usah pusing-pusing. Ulama sudah benar-benar menggali, membedah, mengkitabkan. Kita tinggal baca dan kita tinggal mengamalkan sesuai daripada itu hadis dan Quran. Di situ juga ada ijma, ada qiyas, ya, dan lain sebagainya. Ulama udah kita pasrahkan sama ahlinya. Ini udah isya dari tadi lah, nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan bahas di cabang iman yang berikutnya 67 ya kalau tidak salah, dan kita akan membahas tentang kesunahan wudu. Nanti kita akan merambah pada doa-doanya. Ada doa-doanya setelah berwudu. Pastinya dulu kalau di kampung sering diajarkan. Tahu sekarang udah lupa kayaknya gitu ya. Kayaknya untung aja doa nggak jadi syarat. Kalau nggak jadi syarat repot semua, batal semuanya wudunya ini. Ya, alhamdulillah sudah ya, kita udahi perkumpulan kita. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة